Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di kesempatan kali ini saya mau bicara tentang efektifkah Cloudy yang memiliki inner gusset. Terus kemudian apakah Cloudy dengan inner gusset yang seperti ini. Ini kali ini saya bawa contohnya Cloudy dari Pempem yang ada inner gussetnya. Nah, apakah Cloudy dengan inner gusset itu sudah jaminan bahwa dia nggak akan bocor? Nah, saya akan bahas dua pertanyaan itu ya. Oke, langsung aja. Cloudy dengan tambahan inner gusset ya, yang dinamakan inner gusset adalah bagian jahitan di dalam yang dia itu semacam apa ya namanya, kayak kain tambahan begitu, berupa jahitan di dalam yang ada karetnya juga. Terus kemudian dia fungsinya secara produksi itu untuk menghalangi kalau bayinya tuh pipis atau pup, biar kotoran atau pipisnya tuh nggak meluber sampai samping. Nah, itu fungsinya inner gusset. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi segala video yang saya buat itu pasti berdasarkan pengalaman saya. Nah, oke, gimana ya saya ngomongnya? Memang sih, Cloudy dengan inner gusset itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan Cloudy biasa tanpa inner gusset. Tapi memang fungsinya juga, menurut saya ya, fungsinya juga tidak sepenting itu. Karena saya juga pernah ada pengalaman bocor, meskipun bocor ini ya, bocor karena pipis, meskipun itu Cloudy-nya sudah ada inner gussetnya. Kenapa? Itu kembali semua bocornya tuh kembali kepada pemakaian ya, kepada cara pemakaian secara pribadi. Karena Cloudy dengan inner gusset itu hanya fungsinya untuk menahan secara secara sementara begitu ya, bukan untuk beneran menahan gitu loh, biar nggak sampai bocor samping. Karena waktu itu pengalaman saya bocor samping waktu bayi saya pipis. Ini kan dipakein ya ke si bayi. Nah, diharapkan inner gusset yang ini itu bisa menahan cairan atau kayak gitu kotoran bayi biar agar tidak sampai meluber ke samping. Tapi ternyata waktu itu begini ceritanya. Saya makein Cloudy ke bayi saya itu agak longgar. Karena waktu itu dia kan sekarang umurnya 1 tahun dan dia waktu itu lagi banyak gerak, sehingga saya masangnya nggak terlalu rapi. Nggak terlalu rapi itu artinya kayak masih ada rongga gitu antara paha sama Cloudy begitu ya. Waktu itu dia tidur dan miring, jadi kan kayak masih ada rongga gitu ya, karena tidak terlalu rapi jadi ada rongga di bagian paha. Dan ketika itu dia miring, ketika dia pipis, ketika bangun tidur kan pipis otomatis banyak banget ya, apalagi bayi bangun tidur mesti pipisnya kebanyakan, banyak banget volumenya. Nah, dia tuh langsung merembes aja keluar, jadi enggak tertahan di Cloudy, tapi langsung aja keluar gitu loh pipisnya tuh ya. Ada yang terserap, tapi ada yang sampai meluber ke kasur. Waktu itu kan dia tidur miring, saya kan di sebelahnya karena saya harus ngelonin si bayi. Jadi saya di sebelahnya ngelonin si bayi, otomatis kasur kan lebih pendek di saya, bisa dimengerti ya. Jadi kayak ini bayinya, terus saya ada di sini. Karena ada tubuh saya, otomatis kasur kan lebih tertekan oleh badan saya ya, oleh berat badan saya. Akhirnya urin yang keluar itu langsung menuju ke arah badan saya, karena memang kasur yang saya tempati jauh lebih pendek begitu ya, jauh lebih rendah. Akhirnya mengalir ke kasur saya. Nah, kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa fungsi inner gusset ini tidak selalu berfungsi dengan semestinya begitu ya, karena memang ada beberapa saat yang bisa menyebabkan Cloudy itu pada akhirnya bocor seperti yang saya alami tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah punya riwayat bocor juga sama Cloudy inner gusset. Waktu itu dia bayinya pup, terus kemudian mungkin karena volume pupnya agak banyak, jadi ketika dia duduk itu kayak bisa meluber sampai ke bagian celana yang dipakai gitu ya. Jadi ininya tuh, pupnya tuh sampai ke samping-samping keluar Cloudy, kemudian sampai ke pahanya, dan dari pahanya itu akan nempel ke celana yang dia pakai begitu ya. Nah, dari sini saya akhirnya menyimpulkan bahwa
inner gusset tidak selalu bisa berfungsi semestinya jika pemakaiannya tidak rapi. Terus kemudian yang kedua, volume pipis atau volume pupnya terlalu banyak. Jadi memang dia akan bisa berfungsi semestinya ketika volumenya tidak terlalu banyak begitu ya. Jika volumenya tidak terlalu banyak, bayangkan ini kan hanya sebatas tambahan kain kecil begitu ya, sebatas tambahan kain kecil. Jadi ketika bayinya pup, kelihatan ya. Jadi ketika bayinya pup itu akan bisa saja meluber begitu. Nah, saran saya untuk ibu-ibu di luar sana yang belum pernah nyoba Cloudy dengan inner gusset, sebaiknya dicoba aja dulu 1 atau 2 biji, kemudian dirasakan. Kalau memang suka, baru diteruskan untuk beli Cloudy dengan inner gusset yang lebih banyak, karena Cloudy dengan inner gusset ini harganya juga cukup mahal kalau dibandingkan dengan Cloudy biasa begitu ya. Setahu saya Cloudy dengan inner gusset yang saya punya ini dari Pempem ada, kemudian dari Sobi, dari Claudies, kemudian dari Gigi, itu ada yang ada inner gussetnya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk ibu sekalian di luar sana yang mau beli Cloudy dengan inner gusset. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Heya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.